Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu atau MMT. Sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Diawali dari saya, Putra Yulandari dengan NIM 111910176. Saya Della Padilla dengan NIM 111910151. Saya Natania Mega Octavia dengan NIM 111910125. Saya Sinta Marlensa dengan NIM 111910302. Saya Adenur Aini dengan NIM 111911221. Oke, langsung saja kita ke materi. Pengendalian proses statistik atau statistical process control. Statistik adalah bahasa yang digunakan oleh insinyur pengembangan, pembuatan, pengusahaan, manajemen, dan komponen-komponen fungsional bisnis yang lain untuk berkomunikasi tentang kualitas. Nah, yang selanjutnya itu ada 7 tools. 7 tools dari pengendalian proses statistik ini adalah metode grafik paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. 7 tools tersebut adalah diantaranya, next slide. Yang pertama itu 7 tools terdiri dari lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini merupakan lembar yang digunakan untuk mencatat data produk termasuk juga waktu pengamatan, permasalahan yang dicari, dan jumlah cacat pada setiap permasalahan. Yang kedua itu ada stratifikasi, yaitu merupakan suatu upaya untuk mengurai atau mengklarifikasi persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur tunggal dari persoalan. Next. Yang ketiga ada histogram. Histogram merupakan diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal sebagai distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik dari data yang dibagi menjadi kelas-kelas. Bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya, tetapi kebanyakan datanya berada pada batas atas atau bawah. Fungsi dari histogram adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah suatu produk dapat diterima atau tidak. Yang kedua, menentukan apakah proses produk sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, menentukan apakah diperlukan langkah-langkah perbaikan. Next. Yang keempat, grafik kendali. Grafik kendali atau grafik pengendali yaitu suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai proses yang terkendali. Contohnya, karakteristik kualitas adalah panjang rata-rata, diameter rata-rata, dan waktu pelayanan rata-rata. Semua karakteristik dinamakan variabel, di mana nilai numeriknya dapat diketahui. Sedangkan atribut adalah karakteristik kualitas yang ditunjukkan dengan jumlah produk cacat, jumlah ketidaksesuaian dalam satu unit, serta jumlah cacat per unit. Next. Lalu di sini terdapat 3 garis pada grafik pengendali, diantaranya seperti center line atau garis tengah adalah garis yang menunjukkan nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplot pada grafik. Lalu ada upper limit control atau batas pengendali atas dan lower limit control atau batas pengendalian bawah digunakan untuk membuat keputusan mengenai proses. Lalu di sini juga jika terdapat data yang berada di luar batas pengendali atas dan batas pengendali bawah serta pada pola data tidak acak atau random, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berada di luar kendali statistik. Lalu di sini ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Fungsi diagram Pareto ini adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas. Nah, diagram ini juga menunjukkan seberapa besar frekuensi berbagai macam tipe permasalahan yang sering terjadi dengan daftar masalah pada sumbu X dan jumlah atau frekuensi kejadian pada sumbu Y. Di sini saya akan membacakan diagram sebab akibat. Juga disebut Ishikawa diagram karena diagram ini juga diperkenalkan oleh Dr. Kauro Ishikawa.
pada tahun 1943. Diagram ini terdiri dari sebuah panah horizontal yang panjang dengan deskripsi masalah. Penyebab-penyebab masalah digambarkan dengan garis radinal dari garis panah yang menunjukkan masalah. Kegunaan dari diagram sebab akibat adalah yang pertama itu ada menganalisis sebab dan akibat suatu masalah. Yang kedua itu menentukan penyebab permasalahan. Yang ketiga itu menyediakan tampilan yang jelas untuk mengetahui sumber-sumber variasi. Next. Yang ketujuh itu ada diagram sebar, yaitu adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Pada sumbu X terdapat nilai variabel independen, sedangkan pada sumbu Y menunjukkan nilai variabel dependen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.